Hari ini, Lause Ailik dan Lause Tungmei dapat bersama-sama dengan kalian memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, Lause mengundang kalian semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan. Tuhan, kami mau bernyanyi dengan hati yang gembira. Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setiap hari kita menikmati sinar matahari. Yuk, langsung mau ajak kalian untuk bernyanyi Matahari Bersinar. Coba lihat, ada hiasan apa nih di kepala Lause? Mahkota, Lause. Benar, ini adalah mahkota. Biasanya siapa yang pakai mahkota? Raja dan ratu. Betul sekali Lause Tungmei. Ya anak-anak, biasa yang pakai mahkota adalah raja atau ratu. Nah, hari ini Lause dan Lause Tungmei memakai mahkota. Itu tandanya kita adalah anak raja. Anak-anak semua juga adalah anak raja. Yuk, kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus sayang sama kita.
Jadi kita sebagai anak-anaknya harus sayang juga kepada sesama, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Benar sekali Lause. Benar ya anak-anak, kita harus seperti Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama. Nah, sayang itu seperti apa sih? Sayang itu berarti kita sabar. Terus apa lagi? Kita Tidak berantem Lause sama teman. iya sayang sama teman. Yuk anak-anak, kita nyanyikan lagu KASIH, kasih. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengar. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak, mari kita berdoa dulu, mohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memanggil kami sehingga kami boleh bernyanyi, bersukaria, memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat siapa nama anak bungsu Isai? Iya, betul, namanya Daud. Daud adalah seorang anak gembala.
Kerjanya sehari-hari menggembalakan domba di padang rumput. Daud adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Daud percaya sekali kepada Tuhan. Dari pengalaman hidupnya sehari-hari saat menggembalakan domba ya. Daud yakin dan percaya Tuhan itu selalu memelihara dan melindungi Daud dari serangan binatang buas. Daud juga pandai bermain kecapi anak-anak. Saat menunggu domba-domba itu makan rumput, Daud bermain kecapi. Daud bernyanyi, bersukaria, memuji Tuhan. Wah, Daud begitu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tahu isi hati Daud yang sangat mengasihi Tuhan itu. Tuhan senang kepada Daud dan Tuhan memiliki rencana yang indah dan baik untuk Daud. Nah, kalian pasti belum tahu apa ya rencana yang indah dan baik untuk Daud itu? Dengarkan baik-baik ya. Daud beserta keluarganya tinggal di kota Betlehem. Pada suatu hari, Nabi Samuel datang ke kota Betlehem dengan membawa seekor lembu muda. Atas perintah Tuhan, Nabi Samuel disuruh untuk membuat upacara pengorbanan dan harus mengundang Isai beserta anak-anaknya karena Tuhan telah memilih salah satu dari anak-anak Isai itu untuk dijadikan raja. Nabi Samuel lalu mengundang Isai beserta anak laki-lakinya. Wah, Isai senang ya. Isai pun beserta anak laki-lakinya mempersiapkan diri. Mandi yang bersih, menggunakan baju yang bersih. Lalu mereka berangkat menuju ke tempat di mana Nabi Samuel berada. Dan sesuai perintah Tuhan juga, setiap anak-anak Isai itu maju menghadap ke Nabi Samuel. Yang pertama nih, wah badannya tinggi, besar, gagah perkasa ya. Dalam hati Samuel melihat-lihat, wah ini pasti nih pilihan Tuhan ya. Gede banget, bagus sekali badannya ya. Tapi Tuhan berfirman, bukan yang ini. Bukan yang ini yang aku pilih. Wah, lalu lanjut lagi anak yang kedua lewat di depan Samuel. Yang ketiga, keempat, sampai anak yang ketujuh. Semuanya sudah lewat di depan Samuel. Tetapi firman Tuhan belum ada kepada Samuel untuk mengurapi. Wah, Samuel bingung ya. Lalu Samuel tanya kepada Isai, inikah semua anak-anakmu? Nabi Isai menjawab, masih ada satu yang bungsu, sedang menggembalakan domba. Wah, Nabi Samuel cepat bilang, panggil dia, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Wah, cepat-cepat ya. Disuruhlah orang untuk memanggil anak yang bungsu dari Isai. Adakah yang masih ingat siapa nama anak bungsu tadi? Iya, namanya Daud ya. Dari kejauhan Daud datang. Wah, Daud masih muda. Daud datang ke hadapan Nabi Samuel. Nah, anak-anak, saat itulah Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, inilah anak yang kupilih, urapilah dia. Wah. Lalu Nabi Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu kan apa rencana yang indah dan baik dari Tuhan untuk Daud? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Daud dipilih menjadi raja. Nah, Losa mau nanya nih, kenapa ya Tuhan malah memilih Daud yang masih muda itu, bukan memilih kakak Daud yang tadi tinggi, besar, gagah perkasa ya? Kenapa tuh? Iya, karena Tuhan melihat hati. Ingat tadi, Daud begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan melihat isi hati Daud yang begitu mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Maukah kita mengasihi Tuhan? Nah, bagaimana sih caranya mengasihi Tuhan? 1,
kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat firman Tuhan dibacakan. Ya, kalian dengar sungguh-sungguh, berusaha untuk mengetahui apa sih maunya Tuhan kita lakukan, ya. Terus seperti Daud juga, saat puji-pujian, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, bersukacita, memuji untuk Tuhan, ya. Nah, anak-anak, belajar dari Daud yang mengasihi Tuhan, seperti ucapan Daud ya, kita hafalkan ya, ayat hafalan kita ya hari ini, diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Kita ulang sekali lagi ya, dari Mazmur pasal 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya, Daud begitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi kalau kalian juga mau mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita semua, ya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya anak-anak, kita berdoa ya, bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Belajar dari Daud, kami mau ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan tolong kami agar kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan juga memelihara dan melindungi kami seperti Tuhan memelihara dan melindungi Daud. Kami percaya Tuhan memelihara dan melindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.